Welcome to Maprada Talk, tempat ngomongin apa aja tentang SMA Kristen Petra 2. Duh. Welcome to Maprada Talk, tempat ngomongin apa aja tentang SMA Kristen Petra 2. Oke, kalau episode kemarin kita sudah ngomongin tentang Champion Mabar National Competition 2022. Nah, buat kalian yang belum menonton, bisa langsung aja lihat link di description below. Nah, sekarang kita akan ngobrolin tentang topik yang lain. Di episode ini kita akan ngobrolin tentang trending yang hashtag dance challenge. Nah, siapa sih yang nggak suka dance? Pasti kalian semua itu pada punya social media kayak TikTok, Instagram, dan pasti kalian akan ngikutin a lot of dance challenge. Seperti misalnya apa sih lagunya itu yang I feel lonely. Terus habis gitu, oh ya Jisoo. Terus habis gitu, oh my god, baby you're so hot. Nah, edisi kali ini atau di episode sekarang kita punya special guest star yang juga nggak jauh dari kata dance. Bahkan mereka adalah salah satu anggota dari Mapradel. Nah, kalian pasti penasaran kan apa sih itu Mapradel? Langsung aja kita sambut our special guest star. Please welcome Catherine and Jacinda. Oke, hello everyone. Halo. Halo Miss ya. Oke, nah sebelumnya coba deh kalian promosiin dulu apa sih itu Mapradel. Terus kalian coba do self introduction kepada viewers setia kita. Oke, jadi sebelumnya kenalin, aku Catherine, biasa dipanggil Cas. Dan aku Jacinda. Dan kita berdua itu dari anggota Mapradel. Oke, jadi Mapradel itu apa sebenarnya? Mapradel tuh salah satu unit kegiatan di sekolah SMA Kristen Petra 2, di mana kita fokusnya di dance gitu Di ya. bidang dance. Ya, jadi kita di sini bareng-bareng latihan, berkembang dan ngisi-ngisi acara di sekolah buat dance gitu Di sih. bidang dance khususnya di sekolah. Oke, berarti kalau misalnya ada sahabat Maprada nih yang suka banget kayak dance atau bisa kayak akrobat, cheerleaders Ya, gitu, berarti bisa bisa join juga sama- join. Nah, boleh gitu. banget. Oke, berarti kalau misalnya mereka mau join itu ada kayak rekrutmen nggak? Ada dong pasti. Oke, berarti rekrutmennya tiap tahun. Iya, Tiap tahun kita ngadain rekrutmen dan itu terbuka buat seluruh anggota Mapradel di sekolah. Jadi siapapun yang mau ikut, nah tapi kan kita nggak bisa tuh kan yang rekrut semuanya, literally semuanya yang tertarik. Exactly. Jadi kita tetap harus kasih seleksi lewat rekrutmen itu. So, any grade bisa join kayak dari kelas 10, 11, 12. Bisa, tapi buat kelas 12 itu sebenarnya dilarang. Soalnya kelas 12 kan harus fokus buat ujian ya, ujian On kelulusan. point. Berarti ini encourage buat kelas 10 sama 11 Betul. yang suka banget untuk dance. Dance, yes. Oke. Nah, kalau nggak salah ini tahun kemarin 2022 Mapradel ikutan UBS Gold Competition. Ya. Dan kalian masuk sebagai top 5. Wah. Gila nggak tuh? Tangan dong, guys. Jadi Mapradel ini masuk di ajang kompetisi bergengsi. Jadi di BL competition itu kalau nggak salah basketball juga ikutan kan. Iya. Terus habis gitu kalian perwakilan dari sekolah untuk ikutan di dance competition. Benar. Oke. Dan setelah long proses akhirnya kalian masuk di top 5 dan berhasil menyabet juara sebagai best costume. Wah, Keren. luar biasa sih. Nah, supaya kita kalau kalian penasaran nih gimana tentang kostum mereka sampai akhirnya mereka menang jadi best costume, kita lihat dulu video highlight dari Mapradel. So check this out. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
and I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Kalau kata anak-anak sih duewo. Jago wes. Makasih ya. Oke. Nah, tadi kita udah lihat nih highlightnya dari mulai kayak proses behind the scene sampai kalian latihan, bikin properti sampai kostum dan sebagainya gitu. Nah, tema dari UBS Gold Competition tahun lalu itu sebenarnya tentang apa sih? Jadi temanya tentang 24K Gold. Wow, 24. Dan itu konsep besar yang kayak udah ditentuin dari UBS-nya, dari UBS competition-nya, dan kita harus ngembangin tema besar yang udah didapat itu jadi tema tersendiri, yang pesan apa yang mau kita sampaikan itu kita yang tentuin sendiri. Oke, interesting. Terus kalian kalau nggak salah itu ambil dari salah satu Disney character yaitu Cruella. Yes. Nah, ada alasan spesial nggak sih kenapa pilih Cruella? Sebenarnya kalau Cruella kita pilihnya karena dia suatu sosok yang mungkin bisa dibilang Disney itu kan jadi terkenal tentang princess-nya gitu kan. Cuman Cruella ini kan sangat berbeda dan ceritanya juga beda sama princess-princess gitu kan. Jadi kita lebih mau ngambil ke mainstreamnya aja, anti mainstreamnya aja. Sama kayak Cruella itu sebagai suatu sosok yang sangat independen meskipun dia udah melewati banyak hal, tapi ternyata at the end juga dia bisa nemuin jati dirinya sebenarnya. Berarti kayak sosok yang lebih bold, lebih kayak fierce seperti yang kita lihat di sini kayak oh ini masih Ma Prada. Tunggu bentar guys. Oh berarti kalian pilih sosok Cruella karena dia yang anti mainstream gitu kayak compared to other Disney princesses. Kalau dari movie-nya Cruella sendiri kan pertama kali kan diceritain dia itu Estella kan, suatu kayak pribadi yang lemah lembut gitu doang, tapi kayak yang nurut gitu ya. Long story short, akhirnya dia menjadi Cruella, sosok baru yang kayak a whole new person gitu lah. Oke, yang dia kalau nggak salah dia kayak accept her past gitu. Kayak kalau nggak salah ada monolognya di performance kalian gitu yang I accept my past gitu. Terus kayak lebih nerima. Apakah itu pesan yang mau kalian kasih juga ke viewers seperti itu? Jadi setelah kita nonton Cruella bareng-bareng nih, kita akhirnya brainstorm bareng nih. Apa sih sebenarnya dari movie-nya Cruella itu kan sebenarnya kayak cuma ya movie doang gitu kan. Tapi kita tuh pingin kayak ngambil dari inspirasinya dari Cruella, tapi kita kayak bikin pesan yang kita dapat dari movie Cruella itu kita presentasiin ke dalam dance-nya kita itu. Jadi kita ada pesannya tersendiri. Nah, aku nonton Cruella nih, konsepnya Cruella, pesan yang aku dapat dari Cruella itu kayak gini dan aku pengen bagiin ke kalian lewat through dance ini, dance yang kita tampilin. Berarti itu termasuk dari mulai kayak choreo, terus habis gitu dari properti sampai kostum. Oke. Wah, ini keren banget sih. Beneran ini keren banget. Itu kalau nggak salah idenya kalau di movie aslinya itu kan kalian itu kan kayak trash truck, terus tapi di sini kalian bawa apa ini namanya kayak motorbike. Iya, itu berarti ide dari brainstorm bersama juga. Iya. Oke. Nah, kalian tadi udah mention tentang kostum. Terus di situ ada kayak several kostum gitu. Bisa diceritain dikit gak dari konsep kostumnya? Sebenarnya konsep kostumnya tuh beneran ngikutin plot story yang kita mau sampein. Jadi semuanya kita pingin semua dari properti sampai kostum itu semua itu beneran kayak yang nge-support pesan yang kita mau sampaikan atau story yang mau kita sampaikan ke kalian semua viewersnya. Jadi semuanya tuh beneran kayak saling mendukung satu sama yang lain dan melengkapi gitu. Oke. Kalau dari Jacinda ada nggak sih kayak misalnya
dari story plot nih, berarti kostumnya ada apa aja? Kalau nggak salah itu tuh yang pertama ada kok kayak jubah gitu, terus habis gitu ada Dalmatian, ini juga ada gold gitu. Mungkin Jacinda bisa diceritain dikit. Kalau buat babak penyisihannya itu kita fokus di cerita gimana Estellanya itu mulai keluar dari zona nyamannya dan mulai jadi Cruella gitu kan. Jadi kita di situ ada 3 kostum. Yang pertama kita pakai cape yang setengah hitam putih, setengah Dalmatian. Habis itu kita ada kostum Dalmatian. Habis itu Dalmatiannya itu nanti bakal berubah jadi gold. Nah, gold ini menunjukkan dirinya yang sebenarnya gitu. Jadi pada saat Dalmatian ini dia masih shows kalau misalnya dia tuh masih desperate untuk cari dirinya itu sebenarnya siapa sih gitu. Nah, kerennya lagi kita dari kostumnya sendiri tuh roknya itu jadi kan Dalmatian, terus tuh bisa diputer, dalamnya jadi gold. gold. Ya. Jadi di tengah-tengah itu kayak kita ganti baju itu, ganti bajunya roknya diputer. Oke. Jadi emang bisa harus beneran cepet gitu kan ya show. Oh my god, keren banget semua, seriously Sangat gitu. tricky ya. Iya. Sangat tricky. Tapi Latihannya lama banget. appreciate sih. Oke. Alright, berarti lamanya durasi sampai dari mulai persiapan sampai pas hari H itu berarti berapa lama nih? Kalau dari rekrutmen bisa dibilang kurang lebih 5 bulan. Cuman kalau latihannya 3-4 bulan. Segituan. Oke, ngomongin latihan berarti dari mulai koreo terus habis gitu kayak coachnya itu kalian pilih sendiri atau gimana? Kita sebenarnya nyari sendiri kan. Kita kan udah nyari ini kan harus tetap ada coach ya yang buat kayak keepin on track progressnya kita gitu. Jadi kita nyari sendiri tapi juga dibantu sama sekolah. Oke, berarti untuk koreo juga dari member sendiri atau dibantu sama coach? Dari coach. Dari coach. Oh, dari Tapi coach. poin plusnya kita nyari coach sendiri tuh jadi kita kayak apa ya? Ide yang kita mau itu juga kita bisa sampaikan. ke Jadi coachnya bisa langsung. terrealisasikan oleh coachnya. Jadi beneran open gitu loh coachnya, kayak bisa nih menerima ide dan saran dari kita. Beneran Alright. brainstorm bareng-bareng. Dan hasilnya sangat memuaskan gitu kan. Puji Oke, berarti dari kalian sendiri nih selama proses latihan, selama kalian kan masih kayak aktif jadi siswa. Kalau nggak salah masih kelas 11 kan waktu itu? Iya. Oke, so how do you guys manage your time gitu dari mulai kayak latihan personal gitu dan urusan pribadi sebagainya? Sebenarnya susah banget memang bagi waktu, apalagi kan ini competitionnya itu kan yang berjalan terus kan. Dan itu kayak literally kayak maraton gitu dari babak utama sampai top 5 itu kayak nggak ada stopnya. Jadi kayak berbulan-bulan itu susah bagi waktu, sama tetap harus belajar tapi ya kita diusahain sih memang harus beneran harus bisa, kan nggak mungkin juga kayak tugas-tugasnya tuh dikeletain gitu kan. Tapi tetap harus, kadang-kadang juga mungkin keteteran ya kadang-kadang. Iya, keteteran, terus harus kayak kita yang reach out gurunya gitu. Per subject juga kita bisa dibilang gitu. Oke, ngomongin sekolah, ada nggak sih support dari sekolah gitu selama kayak proses kalian untuk mempersiapkan di kompetisi tersebut? Iya, pastinya ada ya. Soalnya kita kan kalau misalnya latihan juga pasti jam sekolah kan Bu. Jadi kita biasanya dikasih izin untuk keluar kelas untuk latihan. Terus juga kita mungkin dikasih dispensasi untuk susulan, ulangan kalau misalnya memang berhalangan sama jadwal latihannya atau jadwal tampilnya gitu. Oke, berarti ini kayak udah nunjukin kalau sekolah itu nggak cuma dukung dari akademis tapi juga non akademis kan. Terus kita juga apa ya, sampai malam kita pernah itu latihan sampai malam itu tetap dibolehin aulanya dibuka. Padahal sampai jam 9 tetap dibolehin di sekolah gitu kan, padahal full support ya. Oke, berarti upcoming competition yang mau kalian join tetap masih sama di UBS Gold Competition ini? Iya, tahun ini juga tahun ini juga ada dan kita lagi cari anggota buat join lagi. Oke, so you are looking for the new member to be recruited. Iya, pasti Bang. Oke, semoga apa ya, persiapannya lancar dan mungkin tahun kemarin bawa best costume, siapa tahu tahun ini kita bisa bawa jadi top 3. Wih, siap-siap. Amin. Oke, ada nggak sih kayak message buat viewers atau sahabat Maprada gitu, misalnya kan kalian kayak untuk ikut ajang bergensi itu kayak suatu yang luar biasa sampai akhirnya top 5 terus jadi best costume selama di ajang bergensi tersebut, misalnya kayak ada nggak sih kayak motivation or what keeps you going gitu loh selama proses berlangsung?
Kalau dari Jacinda sendiri sih sebenarnya mungkin zaman sekarang dance itu bukan suatu hal yang keren banget gitu ya, ngerti nggak sih? Maksudnya kayak banyak orang sekarang bisa gitu dan Exactly. sudah lebih umum gitu kan ya. Mungkin tuh kadang juga mendiscourage kita soalnya ngeliat kayak banyak ya ternyata di luar Lebih sana bagus. orang lebih bagus Iya. gitu kan. Cuma sebenarnya juga dance itu kan termasuk art ya, dimana setiap orang pasti punya stylenya masing-masing dan setiap orang itu bisa mengeluarkan aura dan keunikannya masing-masing. Jadi sebenarnya nggak perlu untuk kalian yang suka dance nggak perlu untuk discourage ngeliat orang lain kayak oh ya dia bagus, tekniknya bagus kok, nggak Udah bisa lebih ya, lama lagi ya biasanya apalagi gitu kan. lebih senior gitu kan ya. Sebenarnya enggak lah ya, soalnya dance itu gimana kalian mengekspresikan diri kalian, mengekspresikan perasaan kalian dari gerakan tubuh kalian, jadi feel free to do so gitu. Oke, kalau dari Catherine? Sebenarnya sama banget. Terus kalau aku lebih ke arah, kalau dari situ kan biasanya kalau zaman sekarang ya udah ngedance doang, cuma ya gerak-gerak doang gitu kan, kayak ya apa ya, Ngikutin challenge-nya iya, ada iya, stepnya cuma gitu itu kan. doang gitu doang. Tapi kayak Gampang gitu ya. sebenarnya tuh more than that, dance itu tuh kayak lebih apa ya, punya makna yang lebih dalam. Dan dari dance kita tuh kadang itu juga bisa mengeluarkan apa ya, pesan-pesan yang mau kita sampaikan dari kayak yang di bialnya kita itu juga kan kita setiap performance-nya punya pesannya Agree, tersendiri-sendiri itu maksudku kayak dance tuh nggak cuma sekedar gerak, tapi dari dance kalian juga bisa mengeluarkan pesan yang pengen kalian sampaikan kepada semua orang. Jadi more than just gerak-gerak lah dance itu. More than any simple movement, tapi Iya. lebih kayak form of expression gitu kan. Oke, keren banget sih kalian. Nah, kayaknya kita diskusinya udah singkat, padat, jelas banget karena waktunya udah nggak cukup lagi. So sad. Tapi kalau kalian penasaran nih lebih banyak tentang Mapradel, ada nggak sosial media atau kalian Ada sosial media dong. gitu? Di Apa? IG-nya sama kok, namanya Mapradel. Mapradel. Iya. Oke, Mapradel. Oke, kalau gitu that's all for today everyone. Dan nggak afdol rasanya kalau kita misalnya ngomongin tentang dance tapi nggak ada dance performance nih. So please welcome, let me present to you Catherine and Jacinda. You gotta be better than a King Stony. Be smile better than your skin start bleed. So you gotta. Oke, keren banget kan penampilan dari Jacinda dan Catherine. Jacinda sama Catherine, thank you so much for coming. Thank you. Sering-sering ya Miss. mampir ke sini. Nanti next coming bawa itu seluruh Mapradel. Semuanya oke. Alright, buat juga Sobat Maprada, thank you so much for watching us. Jangan lupa untuk selalu get updated dengan follow Instagram dan TikTok kita di SMA Kristen Petra 2. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, dan tetap untuk turn on the notification. Oke, buat Jacinda sama Catherine, semoga perjalanan kedepannya baik itu secara personal maupun sama Mapradel tetap selalu jaya. Amin. Oke, Makasih, Miss. akhir kata saya Miss Vita Krisnata. Saya Jacinda. Dan saya Catherine. See you on our next videos. Maprada. To be smart and bright.